Sinar mentari mulai muncul dari balik pegunungan. Ia menemani warga dalam memulai aktivitas. Adat istiadat dan kebiasaan yang melekat erat membuat nilai tersendiri khususnya di desaku, Desa Jambidan. Desa Jambidan terletak di Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa Jambidan memiliki luas wilayah 3,76 km persegi dengan dibagi menjadi 7 pedukuhan. 7 pedukuhan tersebut adalah Ponogaran, Bintaran, Juho, Duku, Kretek, Pamotan, dan Combongan. Tidak dapat dipungkiri, desaku memiliki karakteristik tersendiri dalam menjalani aktivitas kesehariannya. Sebagian besar, lembaga budaya menjadi tombak kebudayaan yang ada di Desa Jambidan. Selain itu, dukungan masyarakat yang aktif juga berperan penting dalam melestarikan kebudayaan yang mencakup 5 hal pokok. 5 hal pokok tersebut yaitu adat tradisi. Ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa menjadi kunci pelaksanaan berbagai tradisi di desaku. Salah satunya adalah kirab gunungan. Kirab gunungan dilakukan dengan mengelilingi desa dan membawa hasil bumi masyarakat setempat. Selain itu, di dalam kirab juga disertakan jodang yang berisi nasi uduk, sayur tempe, dan lain sebagainya. Selain kirab gunungan, juga ada merti dusun dan sadranan. Tradisi ini menjadi acara tahunan yang selalu dinantikan seluruh masyarakat Jambidan. Kuliner dan kerajinan. Sego wiwit merupakan salah satu makanan tradisional yang ada di desaku. Sego wiwit berisi nasi yang dibumbui dengan kacang ulek dan juga ikan asin. Selain itu, sego wiwit juga ditambahi dengan irisan telur rebus. Salah satu bentuk kerajinan yang ada di desaku adalah batu bata. Pusat produksi batu bata yang terletak di Kampung Kretek menjadi pemandangan luar biasa. Barak-barak yang berderet membuat kesan tersendiri bagi penikmatnya. Banyak proses yang harus mereka lalui dalam produksi batu bata, mulai dari membuat adonan tanah liat, cetak, sisik, hingga membakarnya dan siap untuk dipasarkan. Kesenian dan permainan tradisional. Kesenian dan permainan tradisional menjadi hal yang menarik di desaku. Banyak anak-anak yang berkumpul dan bermain bersama. Mereka memainkan permainan tradisional seperti dakon dan engklek. Permainan dakon mempunyai daya tarik tersendiri dengan banyaknya biji kecik yang mereka dapatkan. Selain itu, permainan engklek juga menjadi hal yang menarik karena ada tanah yang harus mereka dapatkan sebagai hak milik. Jatilan merupakan kesenian tradisional yang menggunakan jaran kepang sebagai properti. Selain melibatkan seni tari dan musik, terdapat pula unsur mistis dalam kesenian jatilan. Bahasa, sastra, dan aksara. Seni mocopat atau puisi Jawa menjadi salah satu aktivitas yang ada di desaku dengan tembang Jawa yang bernuansa Islami, tata ruang, bangunan, dan cagar budaya. Hal yang menjadi daya tarik lainnya yaitu adanya cagar budaya. Cagar budaya yang ada di desaku adalah Rumah Joglo Yusuf Sudirman yang berdiri tahun 1918. Rumah Joglo ini terletak di Kampung Kunden, RT 05. Rumah Joglo dengan kategori rumah vernakuler Jawa ini
awalnya ditetapkan sebagai warisan budaya pada tahun 2000. Rumah yang kini dilestarikan oleh keturunan ketiga dari Bapak Darmo Wiono pernah satu kali dipugar pada tahun 2014. Rumah ini sempat menjadi dapur umum untuk para pejuang pada masa penjajahan Belanda. Selain itu, atap pada joglo juga dapat digunakan sebagai tempat persembunyian untuk menghindari kejaran pemerintah kolonial. Meskipun bagian dari rumah joglo sudah beralih fungsi, namun rumah ini telah dilestarikan selama 100 tahun lebih. Ibu Kusmaini, sebagai menantu dari cucu Darmo Wiono, pada tahun 2019 mendapatkan penghargaan sebagai pelestari cagar budaya. Selain 5 pokok hal tadi, terdapat pula situs Watu Manten. Watu Manten merupakan salah satu situs yang ada di desaku, tepatnya di Kampung Kunden. Situs Watu Manten ini berupa batu hitam yang berukuran besar. Disebut Watu Manten karena terdiri dari 2 batu yang berdampingan. Pada mulanya, memang batu tersebut terletak berdekatan satu dengan yang lain. Namun, ada satu batu yang rasanya semakin menjauh hingga terpisah kurang lebih 4 meter. Situs Watu Manten ini masih dipercaya mistis oleh masyarakat sekitar, terutama jika akan mengadakan hajatan atau pernikahan. Kesadaran masyarakat yang begitu tinggi memang diperlukan untuk mempertahankan dan melestarikan kebudayaan yang sudah ada. Contoh sederhana yang dilakukan yaitu penerapan pakaian adat Jawa dalam sinoman ketika upacara pernikahan. Sebagai bentuk kepengurusan, Lembaga Budaya di desaku menjadi salah satu organisasi yang berperan aktif dalam melestarikan kebudayaan. Salah satu bentuknya yaitu adanya kalender kegiatan yang dapat dilakukan secara massal. Selain itu, berbagai elemen masyarakat juga bergabung untuk menjalankan master plan Wonodeso yang akan dipusatkan di Kampung Kunden. Dengan menjadikan beberapa kebudayaan sebagai satu perjalanan wisata yang menarik masyarakat. Dengan perencanaan yang matang, diharapkan potensi kebudayaan masyarakat dapat dilestarikan dengan lebih baik lagi. Demikianlah cerita budaya di desaku. Semoga kalian bisa berkunjung suatu saat nanti. Salam budaya.